Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Rubaingah, NIM 21203036. Di sini saya akan menyampaikan sejarah khat dan metode. Pada periode pertama atau pertumbuhan awal, saat khat kufi belum bertanda baca yang menyebabkan tersendatnya fungsi bacaan. Berkat usaha Abul Aswad Ad-Duwali dan penerus-penerusnya, problem tersebut dapat diselesaikan. Pada periode kedua atau pertumbuhan semesta, dimulai dari akhir khilafah Bani Umayyah dan awal Bani Abbas hingga zaman kekuasaan Al-Ma'mun, ditandai dengan era modifikasi dan pembentukan gaya-gaya, hingga era pengelokan dan penghimpunan mazhab-mazhab baru. Dalam catatan Ibnu Nadim, pada periode ini lahir 24 gaya, lalu berkembang jadi 36 gaya, karena semangat perburuan para khotot. Periode ketiga, penyempurnaan anatomi huruf oleh Ibnu Muqlah dan saudaranya. Ia mengkodifikasi kaligrafi berstandar atas 14 aliran yang dipilihnya, kemudian menentukan 12 kaidah yang jadi pegangan untuk seluruh aliran. Pada periode keempat, pengembangan pola-pola khat yang dikodifikasi Ibnu Muqlah sebelumnya. Tugas ini dipelopori Ibnu Bawab yang menambahkan unsur-unsur zukhrufah atau aksesoris pada 13 khat yang jadi elemen eksperimennya. Pada periode kelima merupakan masa klasifikasi dan pengolahan gaya-gaya dan penetapan al-aqlam al-sittah, aliran 6, yaitu sulus, naskhi, raihani, muhaqqaq, tauqi, dan rik'ah, yang ditemukan pada periode kedua sebagai masterpiece. Tugas ini dipandu oleh Yaqut al-Musta'simi. Yaqut mengembalikan hukum-hukum Ibnu Muqlah dan Ibnu Bawab pada asas geometri dan titik yang populer di zamannya sambil memperhalus gaya-gaya yang berkembang. Sampai periode ini, para kaligrafer sangat ambisius menggali penemuan-penemuan baru, hingga melahirkan ratusan atau ada yang mengatakan lebih 400 jenis khat yang merupakan pengembangan gaya-gaya terdahulu. Pada periode ke-6 ditandai munculnya 3 gaya khat, yaitu ta'liq, nasta'liq, dan sikasteh. Pada 3 dekade, utamanya dari tangan-tangan para kaligrafer Iran yang dimulai abad 6 dan 7 Hijriah, dan masuk periode pematangan aliran-aliran khat di abad 8 dan 9 Hijriah. Kelahiran 3 gaya ini bukannya mengakhiri proses perkembangan, malah merupakan titik pijak ditemukannya olahan-olahan baru yang menunjukkan dinamika perburuan tambah menggemuruh. Penelitian para ahli menyatakan bahwa tulisan Arab merupakan proses lanjutan dari tulisan hieroglif melalui tulisan Punisia. Selanjutnya dari tulisan Punisia ini timbul lagi tulisan Arami dan tulisan Musnad dengan segala jenisnya. Bangsa Arami mendiami daerah-daerah Palestina, Syria, dan Irak. Di daerah tersebut, tulisan Arami itu pertama kali berkembang. Tulisan Musnad tiap hurufnya terpisah yang satu dengan lainnya, tidak seperti tulisan Arab yang lahir kemudian. Dari tulisan tersebut lahir pula tulisan Syafawi, tulisan Thamudi, tulisan Lihyani, dan tulisan Himyari. Bangsa Himyari dari selatan Jazirah Arab dalam sejarahnya pernah mencapai zaman kejayaannya pada masa pemerintahan At-Tababi'ah atau Raja-Raja Tuba. Bangsa Himyari ini telah mempunyai tulisan yang berasal dari tulisan atau khat musnad. Pada zaman Al-Tababi'ah tersebut, tulisan musnad semakin berkembang dan bertambah sempurna, sehingga kemudian lebih terkenal dengan nama tulisan Himyari atau khat al-Himyari. Pemakaian tulisan Himyari semakin bertambah luas dan berkembang sampai ke Hirah di Irak, yaitu ketika Hirah diperintah oleh kerajaan Manazirah di bawah dinasti Al-Munzir sekitar tahun 268 sampai 628 Masehi. Di daerah Irak pernah juga berdiri kerajaan Anbat. Ibu kotanya bernama Petra. Di sana pernah pula berkembang sejenis tulisan yang disebut tulisan atau khat nabati. Orang-orang Quraisy dari Hijaz sering pergi berniaga atau berdagang ke Syria dan Hiroh. Di antara mereka ada yang mempelajari tulisan-tulisan yang berkembang di daerah tersebut, seperti tulisan Syriani dan tulisan Nabati. Bangsa Syriani mempunyai lagi
tulisan yang disebut tulisan Strangeli atau Strangili Syriani. Tulisan ini khusus dipergunakan untuk menulis kitab-kitab suci atau The Holy Scriptures. Tulisan Himyari, tulisan Strangeli, dan tulisan Nabati kemudian mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan tulisan Arab sesudah kedatangan agama Islam. Tulisan Strangeli berkembang menjadi tulisan Kufi, sedangkan tulisan Nabati berkembang menjadi tulisan Naskhi. Di bawah ini dicantumkan silsilah menurut beberapa ahli barat dan ahli Arab tentang perkembangan tulisan hieroglif dari Mesir kuno sampai kepada tulisan Arab pada permulaan Islam. Suatu bukti yang menguatkan pendapat bahwa tulisan Arab itu berasal dari tulisan Nabati ialah dengan ditemukannya tulisan pada batu yang dikenal dengan Naqsh al-Namaroh yang berasal dari tahun 328 Masehi, yakni hampir 3 abad sebelum datangnya agama Islam. Menurut penelitian para ahli sejarah, Naqsh al-Namaroh ini dianggap sebagai suatu jenis tulisan yang pernah berkembang di wilayah sebelah utara Jazirah Arab dahulunya dan yang sangat berpengaruh terhadap tulisan Arab yang muncul kemudiannya. Perkembangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tulisan Mesir kuno adalah sumber kelahiran tulisan. Tulisan Mesir kuno adalah sumber kelahiran tulisan Punisia. Yang kedua, tulisan Punisia berkembang menjadi 2 cabang, yaitu Arami dan Musnad. Yang ketiga, tulisan Arami melahirkan tulisan-tulisan Nabati di Hirah dan Strangili Syriani di Irak. Yang keempat, tulisan Musnad berkembang dan melahirkan jenis tulisan-tulisan Safawi, Samudi, Liyani di Jazirah Arab Utara dan Humairi di bagian selatan. Yang kelima, tulisan Nabati dinyatakan sebagai induk dari jenis tulisan atau khot Naskhi. Yang keenam, sedangkan tulisan Strangili Syriani kemudian berkembang menjadi jenis tulisan atau khot Kufi yang sebelum datangnya Islam bernama Hieri atau diambil dari kata Hiroh, kota kelahiran tulisan tersebut, dan sering juga dinamakan dengan jazm. Selanjutnya, metode. Yang pertama, metode abjadun. Metode abjadun merupakan pengembangan dari metode-metode i'tiyadiyah yang diciptakan oleh Syekh Belaid Hamidi atau Maroko dalam rangka membantu para murid di tingkat selanjutnya, yakni belajar khot Naskhi dengan baik. Metode ini juga terinspirasi dari konsep al-masub al-faik atau standar yang indah yang diciptakan oleh Ibnu Muqlah dalam rangka standarisasi tulisan Arab agar lebih terukur yang pada akhirnya tercipta karya yang baik. Konsep ini terdiri dari alif, lingkaran, dan titik belah ketupat. Alif menjadi pondasi sebagai semua huruf, lingkaran menjadi ukuran bentuk dan lengkungan semua huruf, dan titik belah ketupat menjadi ukuran kemiringan huruf dan lafadz. Dari konsep itulah metode ini diberi nama abjadun yang terdiri dari huruf alif, ba, jim, dal, yang mana keempat huruf tersebut merupakan huruf induk atau huruf kunci dari huruf-huruf lainnya. Yang kedua, metode abana. Belajar menulis Arab dan Al-Quran dengan metode abana menekankan pada proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemandirian menulis dari setiap pelajar. Metode abana dirancang untuk siapa saja yang ingin menulis Al-Quran dengan menekankan pada bidang penguasaan teknik menulis Arab atau Al-Quran. Metode abana sederhana, mudah, dan efektif yang hanya menggunakan metode menulis pada 3 huruf hijaiyah dan garis-garis pada buku tulis. Banyak ragam khot Arab kita kenal seperti khot Naskhi, khot Diwani, khot Riq'ah, khot Farsi, dan lain-lain. Demikian juga kita dapat temukan berbagai bentuk font Arab yang beraneka ragam dalam komputer. Maka metode abana dirancang khusus agar para pelajar memiliki kemampuan khusus dalam menggerakkan jarinya, dan agar pelajar memiliki kebiasaan yang mapan dalam mengajarkan menulis Al-Quran kepada yang lain. Dan agar keterampilan menulis Al-Quran tetap terjaga dengan baik, maka perlu untuk melakukan pembiasaan. Proses pembiasaan dilakukan agar pelajar benar-benar menguasai dan terampil dalam menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan lainnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.